Shalom adik-adik. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sikap berdoa dulu karena kita mau berdoa. Adik-adik di rumah tetap sikap berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Oke, Cici pimpin doanya ya. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini kami bisa tetap beribadah ya Bapa, walaupun kami beribadah secara online ya Bapa. Tapi Bapa, pada pagi hari ini kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami siap membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama muji Tuhan bersama-sama. Tinggallah di dalamnya.
pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, belajar untuk menyembah-Mu Tuhan lebih serius Tuhan. Biarlah kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa tertumbuh dan tertanam di kehidupan adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi, saya Dea Marcella akan menyampaikan sekilas info The Hope Generation. Tanggal 12 Desember akan diadakan ibadah Natal online The Hope di channel YouTube GBT Nazaret. Tanggal 13 Desember akan ada pembagian hadiah kerajinan The Hope Drengas Clock di gereja jam 9 pagi dan ingat harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Bagi yang ingin memberikan sumbangan Natal, dapat mengambil amplop sumbangan di pintu masuk gereja dan memberikan amplop sumbangan kepada Cimesia atau Cisaril. Atau dapat memberikan sumbangan Natal melalui transfer ke rekening Danamon 003300009722 atas nama Mesya Monica Sanjaya or Cheryl Magdalena dan memberikan konfirmasi kepada Cimesia. Sekian info The Hope Generation. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cici pada pagi hari ini. Cici akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, Cici percaya pasti di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini kan. Adik-adik, kalau misalnya di rumah tetap sikap mendengarkan Tuhannya dengan sikap yang baik dan benar. Adik-adik dengan sikap duduk, jangan ada sambil tiduran atau sambil makan. Kenapa? Supaya adik-adik bisa fokus mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, pada pagi hari ini Cici akan menyampaikan firman Tuhan tentang berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Aku sih kayaknya pernah denger Ci. Kayaknya aku pernah dengar firman Tuhan yang disampaikan pas guru-guru di gereja tentang berharga di mata Tuhan. Oke, tapi hari ini Cici akan menyampaikan berharga di mata Tuhan. Apa sih maksudnya kita ini berharga di mata Tuhan? Kita buka dulu ya Alkitab kita sama-sama. Adik-adik yang udah siapin Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kalau misalnya adik-adik belum siapin Alkitabnya, pause dulu videonya, adik-adik ambil Alkitabnya. Oke, Cici percaya adik-adik udah siapin Alkitabnya. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya masing-masing di Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a. Nanti Cici bakal bacain, adik-adik lihat Alkitabnya atau juga adik-adik di rumah ikut membaca ya. Yesaya 43 ayat 4a. Pada hitungan ketiga kita baca bareng-bareng, walaupun adik-adik di rumah pun kita baca bareng sama-sama ya. Oke. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kalau adik-adik dilihat di Alkitab ya, akunya huruf A, akunya menunjukkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan yang bilang. Oh, berarti berharga di mata Tuhan itu Tuhan mengasihi aku. Benar. Oh, berharga di mata Tuhan tuh Tuhan cinta, Tuhan sayang sama aku. Benar adik-adik, itu tepat sekali karena Tuhan mencintai, mengasihi, menyayangi kita. Itu yang menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Nah, Cici akan menyampaikan dua hal yang bakal kita buktiin sama-sama. Begitu besar kita, harga kita di mata Tuhan, begitu berharga banget kita di mata Tuhan. Ada dua hal yang mau Cici sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah yang membuktikan kalau kita berharga di mata Tuhan adalah Tuhan menciptakan kita begitu istimewa. Yang pertama adalah Tuhan menciptakan kita begitu istimewa. Tahu dari mana? Tahu dari Alkitab. Buka lagi Alkitab kita sama-sama ya, di Kejadian 1 ayat 27. Adik-adik buka Alkitabnya, Kejadian 1 ayat 27. Oke, udah ketemu ya? Kita baca bareng-bareng lagi ya. Kalau misalnya adik-adik nggak ada Alkitabnya, perhatiin Cici, oke? Kejadian 1 ayat 27 adalah maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia.
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Di Alkitab firman Tuhan berbicara Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Gambar siapa adik-adik? Gambar Tuhan Yesus. Nah adik-adik sekarang Cici punya contoh. Gambar apa ini? Di depan ini Cici ada sebuah contoh gambar. Gambar orang. Oh tadi kan dibilang aku diciptakan menurut gambar Tuhan Yesus. Oh ada matanya. Aku ada matanya. Ada hidungnya. Ada mulutnya. Hidung, mulut aku juga ada. Tahu nggak adik-adik? Nah, kita diciptakan Tuhan memang segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi hari ini Cici mau menyampaikan bukan cuma gambar yang bisa dilihat adik-adik sambil ngaca. Oh, aku udah cantik. Oh, aku udah ganteng. Bukan cuma yang bisa dilihat di kaca. Tapi Cici mau ngajak adik-adik sama-sama kita mau lihat ada apa aja sih di tubuh kita yang Tuhan ciptakan. Kalau yang pertama, gambar yang pertama adik-adik bisa lihat ada mata, ada hidung, ada tubuh, ada gambar orang yang pakai baju lengkap. Nah ini yang tubuh yang bisa kita lihat secara jasmani atau yang bisa kita lihat secara sambil ngaca tubuh kita. Tapi adik-adik kalau misalnya adik-adik tubuhnya dibuka, wah dibuka seram nih ya. Nah tapi lewat gambar aja karena dilihat ya, wah ada badan, ada tubuh atau tubuh yang ini terdiri adalah otot-otot. Di dalam tubuh yang gak kelihatan ada otot adik-adik yang bisa adik-adik mengangkat barang. Yang kuat mengangkat barang itu otot yang ada di dalam tubuh kita. Yang mungkin kalau kita ngaca gak bisa kelihatan. Bisa kelihatannya kalau misalnya tubuh kita dibuka. Nah sekarang kita buka lagi. Ada apa lagi ya? Ada apa ini? Di dalam tubuh kita. Wah ada otak. Di atas kepala. Ada di dalamnya ada otak adik-adik. Dan di sini yang warna biru ini adalah urat atau syaraf yang ada di dalam tubuh. Wah itu Uci aku pusing, aku gak ngerti. Gak apa-apa, adik-adik gak usah tahu fungsinya apa. Yang penting cuma adik-adik tahu di dalam tubuh kita tuh banyak macamnya adik-adik. Selanjutnya di dalam tubuh kita ada apa lagi? Di dalam tubuh kita ada jantung. Ada jantung yang bisa berdetak, yang menunjukkan kita masih hidup adik-adik. Nah selanjutnya di dalam tubuh kita ada apa lagi ya? Dalam tubuh kita ada organ pencernaan adik-adik, ada usus, ada lambung. Kalau misal adik-adik makan nanti keluar ya, masuknya ke dalam sini adik-adik. Nah ada apa lagi di dalam tubuh kita? Ada apa ini terakhir? Ada tulang adik-adik. Tulang kalau misalnya adik-adik walaupun nggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan pegang tangan kita. Wah ada tulangnya. Wah banyak banget ya adik-adik di dalam tubuh kita. Ternyata Tuhan menciptakan kita begitu istimewa. Dan adik-adik ada yang lebih keren lagi yang Tuhan ciptakan buat kita. Apa adik-adik? Adik-adik angkat tangan kalian di rumah. Angkat tangan kalian. Kalian lihat tangan kalian. Kalian lihat jari kalian. Jari kalian jempol, telunjuk, jari manis, kelingking, jari tengah. Kalau misalnya diperhatikan ada kayak garis ya adik-adik. Coba dilihat tangan kalian masing-masing. Ada garis di jari kalian. Nah tapi supaya lebih enak dilihatnya, Cici ada gambar yang menunjukkan garis yang ada di jari kalian. Gambarnya seperti ini. Wah garisnya macem-macem ya adik-adik. Garisnya meliuk-liuk dan garisnya banyak banget. Nah garis ini adik-adik disebutnya adalah sidik jari. Sidik jari yang semua orang pasti punya. Kecuali kalau misalnya ada yang beberapa yang sakit akhirnya sidik jarinya hilang. Tapi kalau orang yang lain ya sebenarnya punya semua sidik jari. Dan tahu gak yang bikin kerennya apa adik-adik? Sidik jari ini gak ada satupun yang sama. Baik sama mama kita, baik sama papa kita, kakak, adik, nenek, engkong. Wah pokoknya semua yang di anggota keluarga kita gak ada yang sidik jarinya sama. Sekalipun kalau anak kembar di anak the home ada kembar kan, koko dede. Sekalipun kita kembar nggak akan ada sidik jarinya yang sama. Wah keren banget kan Tuhan kita menciptakan kita begitu detail, begitu istimewa yang nggak semua orang milikin, tapi kita berbeda-beda. Walaupun kita berbeda-beda adik-adik, itu menunjukkan Tuhan kita begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita, sehingga Dia menciptakan kita menurut rupanya, menurut wajahnya, dan terlebih
Tuhan menciptakan tubuh kita secara sempurna, secara detail. Di dalam tubuh kita tadi banyak banget macamnya. Tuhan menciptakan begitu detail karena tanda Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita. Karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan, adik-adik. Dan poin kedua yang membuktikan kalau Tuhan begitu menganggap kita berharga di matanya adalah salib sebagai tanda cinta Tuhan. Yang kedua apa tadi? Salib adalah tanda cinta Tuhan. Kenapa adik-adik salib merupakan tanda cinta Tuhan? Kita baca di Matius 20 ayat 19. Oke? Adik-adik buka lagi Alkitabnya di Matius 20 ayat 19. Cici bakal bacain ya, dan adik-adik juga boleh di rumah ikut membaca. Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kalau adik-adik lihat lagi tuh, dianya dan mereka akan menyerahkan dianya besar, dianya menunjukkan Tuhan Yesus. Selanjutnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ianya juga huruf besar menunjukkan Tuhan Yesus, supaya ia diolok-olok, supaya ia dihina. Tuhan dihina, diledek, disiksa. Itu untuk siapa? Untuk kita, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita karena kita berharga di mata Tuhan. Nah, kalau misalnya Cici tanya adik-adik kalau misalnya di rumah atau di sekolah, ada enggak yang misalnya merelakan aku merelakan diri aku untuk aku diledek, aku merelakan diriku untuk aku dihina, atau aku merelakan diri aku untuk aku dipukulin? Gak ada kan? Gak ada yang mau diledek, gak ada yang mau dihina, dan gak ada yang mau disakiti atau dipukulin. Nah, tapi Tuhan mau membiarkan dirinya dihina, diledek, disiksa, disakitin, sampai akhirnya adik-adik disalibkan. Untuk siapa? Untuk Cici, untuk kamu, untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, dan karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik jangan pernah meragukan kita berharga gak ya di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita gak ya? Adik-adik, Tuhan begitu mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya yang berharga di matanya, anak-anaknya yang dikasihinya. Nah, karena Tuhan pertama menciptakan kita begitu istimewa, dan kedua salib adalah tanda cinta Tuhan. Oke adik-adik, jadi gak boleh ya sekarang meragukan lagi, kira-kira Tuhan mengasihi aku gak ya? Kira-kira Tuhan menyayangi aku gak ya? Gak boleh ada keraguan lagi. Kita harus percaya kalau kita dikasihi Tuhan, dan kalau kita semua berharga di mata Tuhan. Oke adik-adik, selamat beribadah hari ini. Firman Tuhan yang udah kita Cici sampein sekian. Semoga firman Tuhan hari ini adik-adik merasa terberkati. Oke adik-adik, Cici mau mimpin doa. Adik-adik ikutin doa Cici ya di rumah ya. Sikap doa yang baik. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami berharga di mata Engkau ya Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang hidupnya berkenan ya Bapa, sehingga kami dapat memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman kami, doa ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa minggu depan tetap beribadah online ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.